Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, fatiris samawati wal ardi, ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi ashabi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada petang hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang penuh berkah ini untuk bersama-sama melaksanakan kajian rutin. Yang pertama pada Ramadan apa jenis ini? Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bisa menjadi penyebab berkah bagi kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan karena memang ini kajian pertama pada Ramadan, saya mengucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu doa agar kita dijadikan minal a'idin wal faizin, termasuk orang-orang yang betul-betul merayakan hari raya Id, juga termasuk orang-orang yang beruntung selepas Ramadan yang lalu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita, amal-amal soleh kita selama bulan Ramadan yang lalu, dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, mari kita awali kajian kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah membahas surat Al-Baqarah ayat 27, dan jika waktunya cukup kita akan teruskan dengan surat Al-Baqarah 128. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membangun dasar-dasar Baitullah bersama Nabi Ismail, seraya berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada amalan-amalan kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, khusus mengenai ayat ini, Imam Ibnu Katsir menukilkan hadis sahih yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin untuk membacakan hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah-faidah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau, kitab Sahih beliau Al-Jami' Sahih, hadis nomor 3364. Ani bin Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala, dia berkata, menceritakan dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Awwala ma ittakhadhan nisa'u al-mantiqa min kibali ummi Ismail. Min qabli ummi Ismail. Wanita pertama yang membuat sabuk al-mintok menika, kain yang dibuat sebagai sabuk, itu adalah ibundanya Nabi Ismail. Ittakhadhat mintokan litu'afiya atharha 'ala Sarah. Beliau membuat sabuk dari kain untuk menyembunyikan jejak beliau dari ibunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama. Tsumma ja'a biha Ibrahim wa bi ibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wadu'ahuma indal baiti inda dawhatin fawqa zamzam fi a'lal masjid. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa beliau, yaitu ibunda Ismail, Hajar, bersama putra beliau yang ketika itu masih disusui, yaitu Nabi Ismail, hatta wadu'ahuma indal bait, sampai kemudian Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di tempat yang sekarang jadi Baitullah. Inda dawhatin, di bawah, di dekat sebuah pohon, fauqa zamzam, di atas tempat yang nanti menjadi sumur Zamzam, fi a'lal masjid, di bagian atas
tempat yang sekarang jadi Masjidil Haram. Walaysa bimakkah yauma idzin ahadun walaysa biha ma'un. Pada saat itu di Mekah tidak ada seseorang pun, juga tidak ada air sama sekali, Pak. Jadi di sana gurun pasir saja, tidak ada apa-apa, Pak. Tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada pohon. Pohon mungkin dikit-dikit gitu, Pak ya. Fa wada'ahuma hunalika wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menempatkan beliau, Ibunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih disusui ini di tempat tersebut. Wa wada'a indahuma, lalu Nabi Ibrahim meninggalkan untuk mereka berdua jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'. Kantong, mungkin bayangan saya kayak sak gitu, Pak ya. Isinya kurma, lalu kemudian wadah air geribah yang isinya adalah air. Tsumma qaffa Ibrahimu muntalikon. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berpaling pergi meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil. Fatabi'ahu Ummu Ismail qalat. Melihat hal ini, ibunya Nabi Ismail, Ibunda Hajar, bingung. Lalu kemudian tabi'athu, nyusul, Pak. Ini saya ditinggalin sendirian di sini, gimana ini? Jadi disusul Pak Nabi Ibrahim. Faqalat, sambil kemudian dia berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kau mau kemana? Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di sini, di tempat yang enggak ada seorang manusia pun dan enggak ada apapun? Faqalat lahu dzalika miraran. Ibunda Hajar mengatakan kalimat ini miraran, berulang-ulang, Pak. Siapa yang enggak panik? Ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir, enggak ada orang, enggak ada air, cuman berdua bersama anaknya yang masih kecil. Karena itu kemudian dalam hadis ini disebutkan faqalat lahu dzalika miraran. Ibunda Hajar mengulang-ulang terus pertanyaan itu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Lalu kemudian Nabi Ibrahim itu malah mengabaikan Ibunda Hajar. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim sama sekali enggak noleh kepada istri beliau. Kenapa demikian? Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim ketika itu juga merasa tidak tega. Bukankah fitnah, di antara fitnah-fitnah terbesar bagi manusia itu adalah keluarga? Inna min auladikum wa amwalikum fitnatun. Ada di antara anak-anak dan harta kalian bisa menjadi cobaan bagi kalian. Kadang-kadang kita mau beramal soleh, lalu kemudian keluarga kita, istri kita, anak-anak kita yang sebenarnya itu tidak menghalang-halangi kita, malah kemudian menjadi penyebab kurangnya motivasi kita untuk beramal soleh. Kita pengen baca Quran 1 juz, lalu kemudian datang anak cucu kita pengen bercanda dengan kita, nggak pengen menghalangi kita baca Quran, Pak, sebenarnya, Pak, cuman kemudian pengen bercanda dengan kita. Apa yang kita lakukan? Biasanya, oh ya wis ngono baca Quran ora terus dhisik. Saiki guyon sik karo anak bojo, ngoten Pak. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang membuat Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepada Ibunda Hajar ataupun kepada anak beliau yang masih kecil bukan karena beliau ini raja tega, tapi karena memang beliau tidak ingin kemudian mengabaikan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kok kita tahu bahwasanya membawa Ibunda Hajar dan Nabiullah Ismail yang masih kecil itu adalah perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim? Ketika itu kemudian faqalat lahu, Ibunda Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim ketika tidak dipedulikan, bahkan tidak ditoleh sedikit pun, Allahul ladzi amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan seperti ini? Qala, baru Nabi Ibrahim ketika itu menjawab, "Na'am." Jawabannya cuma satu kalimat saja, "Na'am," benar. Nggak ditambahin apapun, nggak dikasih apapun, nggak dikasih prolog ataupun epilog dan sebagainya. Jawabannya cuma "Na'am." Jadi ini romansa yang lebih epik dibandingkan drama-drama Korea yang biasa ada di televisi kita, Pak. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kemudian jawaban Ibunda Hajar ketika mendengar jawaban Nabiullah Ibrahim? Qalat, Ibunda Hajar kemudian mengatakan, "Idzan
la yudhayyuna. Kalau begitu Allah tidak mungkin mensia-siakan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, summa roja, lalu kemudian mendengar jawabannya Nabi Ibrahim seperti itu, Ibunda Hajar balik lagi untuk kepada Nabi Ismail yang masih kecil. Jadi beliau membiarkan Nabi Ibrahim pergi. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana 'inda thaniyati haitsu la yarawnahu istaqbala biwajhil bait. Nabi Ibrahim terus-terusan berjalannya sampai kemudian ketika sampai di sebuah lembah yang ketika itu beliau tidak bisa lagi melihat Ibunda Hajar dan putranya Nabi Ismail yang masih kecil. Istaqbalal wadiyata. Beliau kemudian menghadap ke lembah tersebut ke arah Baitullah tadi itu. Tsumma da'a biha ulail kalimat wa rafa'a yadayhi faqala. Kemudian beliau berdoa dengan kalimat-kalimat yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat surat apa Pak Yas? Saya kok lupa Pak. Surat Ibrahim ayat 37. Beliau menghadap ke Baitullah sambil mengangkat tangannya. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati. Sungguh saya telah menempatkan sebagian dari anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya apapun di samping rumahmu yang mulia, yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, ini aku lakukan agar mereka mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bisa bersyukur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran menarik dari potongan kisah ini. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui dari dialog antara Ibunda Hajar dengan Nabiullah Ibrahim, bahwasanya tindakan Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anak beliau yang masih bayi di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada air, jarang tumbuh-tumbuhan, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika kemudian ada perintah Allah dan Rasulnya, dia tidak punya pilihan lain kecuali wajib taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang laki-laki ataupun perempuan yang beriman ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perintah, dia mempunyai pilihan yang lain selain perintah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah ini menjadi mutlak. Setiap Allah dan Rasulnya memberikan perintah sesuatu, maka kewajiban kita orang yang beriman mengatakan sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami patuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini, pada zaman kita sekarang ini, bisa jadi godaan untuk tidak patuh kepada perintah Allah itu banyak sekali. Sekarang kita masuk kepada tahun-tahun politik. Bisa jadi kemudian ada orang-orang yang minta dipilih, tapi dia bukan berasal dari kalangan muslim. Maka yang berlaku surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din. Loh, ini pilihan calon-calonnya yang dipilih itu semuanya muslim kok. Kalau begitu kita teruskan kepada surat Al-Maidah ayat 55 dan 56. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya yang pantas menjadi penolong dan pemimpinmu adalah Allah
dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Bagaimana kriteria orang-orang yang beriman itu? Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, senantiasa menunaikan zakat, dan senantiasa mereka ini tunduk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah kemudian menjamin pada ayat berikutnya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong, sebagai pemimpin, maka pasti golongan Hizbullah, golongan Allah ini, mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu kemudian kalau kita melihat ayat-ayat ini, maka kita dalam masalah memilih seperti ini, panduannya sudah paten. Allah memerintahkan kita mengambil pemimpin, penolong dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan siapa orang-orang yang beriman yang kemudian patut untuk dijadikan sebagai pemimpin ini? Mereka yang mempunyai kapasitas kriteria agama yang paling bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kalau kemudian kita sudah taat kepada Allah, maka kewajiban kita ketika kemudian kita ini beriman kepada Allah, kita ini tidak ragu-ragu sedikit pun dengan janji Allah. Ibunda Hajar ketika Nabiullah Ibrahim menjawab, "Na'am, benar Allah yang memerintahkan saya untuk melakukan seperti ini," beliau langsung kemudian mengatakan, "Idzan la yudayyuna." Kalau begitu Allah pasti tidak akan mensia-siakan kami. Lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan berkali-kali pada Nabi Ibrahim selesai, farojaat, balik kepada Nabi Ismail. Jadi kewajiban kita, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhlak kita kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah dan Rasulnya, maka harus yakin betul dengan keimanan kita, yang dengan keimanan kita itu Allah nanti pasti akan menurunkan pertolongannya. Dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala itu mencantumkan kisahnya Nabi Musa dan Bani Israel ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Allah melukiskan falamma tara al-jam'ani, ketika kedua kelompok ini sudah saling melihat. Bani Israel itu kan pergi malam hari, lalu kemudian tidak bawa apa-apa kecuali keluarga, harta yang bisa dibawa saja dan sebagainya. Mereka tidak siap berperang. Lalu kemudian keesokan harinya disusul oleh Fir'aun dengan menggunakan tentara berkuda, kereta perang dan sebagainya, yang pasti kemudian lebih cepat nyusul. Karena itu Allah melukiskan dalam surat Asy-Syu'ara ini, falamma tara al-jam'ani, ketika kedua kelompok ini sudah saling melihat, qala ashabu Musa, pengikutnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap ini. Oh, sudah saling melihat Bapak, berarti jalannya sudah dekat banget. Apa jawaban Nabi Musa ketika itu? Jawaban Nabi Musa ketika itu dengan yakin mengatakan, kalla, tidak mungkin kita tertangkap, tidak mungkin kita ini bisa dipegang lagi oleh Fir'aun. Padahal kedua kelompok sudah saling melihat Pak. Tapi Nabiullah Musa itu yakin sekali. Beliau mengatakan, kalla, tidak mungkin. Kenapa kok kemudian beliau yakin sekali? Beliau yakin dengan kalimat dengan firman Allah berikutnya, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama saya dan dia pasti akan memberikan petunjuk kepada saya. Ketika itu tidak terbetik dalam pikiran Nabi Musa, nanti laut akan terbelah, kita akan nyeberang lautan bareng-bareng, kita selamat, Fir'aun akan tenggelam. Tidak ada dalam pikiran Nabi Musa kayak gitu Pak. Baru pada ayat berikutnya Allah kemudian memerintahkan, fa'auhayna ilaihi an idrib bi'asokal bahar, kami wahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya kepada lautan. Baru kemudian kisahnya lautan terbelah, Bani Israel selamat, Fir'aun tenggelam. Ini kewajiban kita bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yakin betul dengan keimanan kita, yang kemudian dengan keimanan kita tersebut Allah itu memberikan hidayah petunjuk pada kita. Yahdihim rabbuhum biimanihim, janjian Allah seperti itu. Innalladzina amanu yahdihim rabbuhum biimani. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah pasti akan memberikan hidayah kepada mereka karena keimanan mereka.
Ini pelajaran yang kedua Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita teruskan kisahnya ini Pak. Waja'alat Ismail turdi'u Ismail wa tashribu min dzalikal ma'. Lalu kemudian ibunda Nabi Ismail menyusui Nabi Ismail, lalu kemudian meminum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tadi itu, hatta idza nafida ma fi siqai atishat wa atasha ibnuha. Sampai kemudian ketika airnya habis, ibunda Hajar haus, anaknya juga haus. Waja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa. Lalu kemudian auqala yatalabbat, Nabi apa itu ibunda Nabi Ismail, ibunda Hajar ketika itu melihat kepada anaknya ini sambil nelongso, gitu Pak. Gitu. Jadi yatalabbat itu kalau bahasa kita mungkin nelongso. Fantolak, kenapa kok nelongso? Ya anaknya kehausan Pak, nggak ada air, nggak ada apa-apa Pak gitu. Fantolak karahiyat antandira ilaih. Lalu kemudian ibunda Hajar intolako, pergi Pak. Karahiyat antandira ilaih, karena nggak tega lihat anaknya ini ngerengek Pak, nangis Pak. Fawajadatis sofa akroba jabalin fil ardi yaliha. Lalu kemudian beliau mendapati bukit sofa itu bukit yang terdekat yang ada di belakangnya. Faqamat alaih, lalu kemudian beliau mendaki bukit sofa, lalu kemudian berdiri di atasnya. Suma istaqbalatil wadi tanzuru hal taro ahadan falam taro ahadan. Lalu kemudian dari atas bukit itu Pak, beliau lihat ke bawah, lihat cari-cari manusia. Falam taro ahadan, tapi nggak lihat siapapun Pak. Gitu. Panjenengan kalau sa'i dimulai dari bukit sofa Pak ya, itu masih ada sisa-sisa batu-batu besar-besar di sana Pak. Nah, panjenengan kalau sa'i sekarang itu kan enak, tempatnya adem, ada AC di tengah-tengah perjalanan, mau minum air zam-zam di mana-mana ada. Jangan bayangkan kondisi pada zaman itu kayak gitu Pak. Bukit-bukit berbatu Pak. Batu-batunya masih ada yang tertinggal di balik-balik kaca di bukit sofa itu Pak. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, sehingga kemudian ketika kita melaksanakan ibadah sa'i sofa marwah seperti ini, kita bisa membayangkan ibunda Hajar itu gimana ini ya. Gitu. Nah, bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, fahabatut minas sofa, lalu kemudian beliau turun dari sofa, hatta idza balagatil wadi rafa'at tarafa dir'iha. Tsumma sa'at sa'yal insanil majhud hatta jawazatil wadi tsumma atatil marwah. Lalu kemudian beliau turun dari bukit sofa itu, saking beratnya medannya Pak. Rafa'at tarafa dir'iha. Dir'un ini rok, bahasa kita rok sekarang. Jadi bajunya. Saking beratnya ini dicincingkan Pak. Gitu. Nah, kemudian saat sa'yal insani al majhud, berjuang mati-matian kalau bahasa kita. Saat sa'yal insani majhud. Majhud itu jihad. Jadi ini beliau turun dari bukit itu berjuang mati-matian karena bukitnya berbatu dan lain sebagainya. Hatta jawazatil wadi, sampai kemudian beliau melintasi lembah tadi itu. Summa antatil marwah, kemudian beliau mendaki bukit marwah. Faqamat alaiha wa nadrat hal taru ahadan falam taru ahadan. Di atas sana kemudian lihat lagi Pak, hal taru ahadan, jangan siapa tahu bisa nemu orang. Falam taru ahadan, nggak nemu orang sama sekali Pak. Gitu. Fafa'alat dzalika sawa marrat. Ibunda Hajar melaksanakan hal ini 7 kali. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kemudian menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalika sa'yun nas bainahuma." Ini yang menjadi awal syariat sa'i yang kemudian dirasakan oleh manusia antara Safa dan Marwah. Falamma asyrafat 'alal Marwah sami'at sautan faqalat subh. Ketika kemudian sudah 7 kali beliau sampai di atas bukit Marwah, kemudian sami'at sautan, beliau mendengar sebuah suara. Faqalat soh turid nafsaha, beliau kemudian mengatakan diam, maksudnya itu menyuruh dirinya untuk diam. Kan kadang-kadang kalau kita lagi sendirian tiba-tiba dengar suara-suara nggak dikenal, nggak tahu dari mana asalnya, kan kadang-kadang kita mikir yang tidak Pak ya, ini sopo-sopo muni-muni gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibunda Hajar ketika itu menyuruh dirinya untuk diam, bukan karena takut, tapi agar bisa mendengar ini suara apa. Tsumma tasamma'at fasami'at aidon. Lalu kemudian terdengar suara lagi ini dan Ibunda Hajar bisa mendengar suara itu. Faqalat, lalu kemudian beliau mengatakan, qad asma'ta in kana indaka gawazun
kamu telah memperdengarkan suaramu, apakah sekarang kamu punya pertolongan untuk saya? Gitu. Faidan hiya bil malaki inda maudhi Zamzam fabahatha bi aqibihi aw qala bi janahihi hatta dhaharul ma'u faja'alat tuhawwiduhu wa taqulu bi yadiha hakadha wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafuru ba'da ma taghrifu. Ternyata Pak, ada malaikat, yaitu malaikat Jibril yang sedang yang muncul di tempat yang sekarang ini adalah sumur Zamzam. Lalu kemudian malaikat tersebut bahatha bi aqibihi, menggali dengan aqibihi, dengan tumitnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bijanahihi, disebutkan dengan sayapnya Pak, gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian muncullah air. Lalu ketika muncul airnya memancar, maka kemudian Ibunda Hajar datang ke tempat itu, lalu kemudian mengumpulkan airnya biar nggak mengalir kemana-mana, lalu kemudian menciduk air tersebut, memasukkan ke dalam tempat air beliau. Gitu. Qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu umma Ismail lau tarakat Zamzam aw qala lau lam taghrif minal ma' lakanat Zamzam ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati Ibunda Ismail. Andai ketika itu Ibunda Ismail tidak membendung airnya, tidak mencidui airnya, lalu kemudian mengumpulkan airnya, maka niscaya Zamzam sekarang ini jadi sungai yang mengalir. Jadi tadi saya sebelum kesini itu sempat membaca beberapa keajaiban sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu debit airnya itu 18 sampai 19 liter per detik Pak. Jadi 1 menit bisa 600 sampai 700 liter, 1 jam bisa ribuan liter itu Pak. Pernah sumur Zamzam itu dicoba dipompa 24 jam dengan pompa air yang menghasilkan 8.000 liter per detik Pak. Permukaannya turun dari 3 meter di bawah permukaan tanah menjadi 13 meter di bawah permukaan tanah selama 24 jam itu Pak. Sumurnya langsung turun dari 10 meter. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, 10 meter permukaannya yang turun tadi itu naik lagi hanya dalam waktu 11 menit. Maka subhanallah, debitnya besar sekali. Andai tidak karena kuasa Allah, sayangnya Allah kepada kita, itu kalau 11 menit naik 10 meter, 1 jam bisa naik berapa meter itu Pak? Kalau diteruskan terus, kelelep bumi ini Pak. Gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apa kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini? Bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah itu berfirman dalam Al-Quran, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramalah kalian, berusaha, bekerjalah, beramal soleh. Jadi tugas kita itu beramal Pak. Kalau kita lihat dari kisahnya Ibunda Hajar tadi itu, yang cari air itu siapa Pak? Ibunya, bukan anaknya Pak ya. Tapi air muncul dari mana Pak? Dari tempat anaknya Pak. Jadi siapa itu, Nabi Ismail ditaruh di dekat sumur Zamzam. Ternyata malaikat itu menggali sumurnya di dekat Nabi Ismail. Tapi yang kemudian kewajiban kita itu adalah bekerja dulu Pak. Masalah nanti hasilnya itu kemudian Allah yang menentukan hasilnya. Perhatikan kisahnya Ibunda Nabi Isa alaihissalam, Ibunda Maryam, ketika beliau mau melahirkan. Beliau ketika itu duduk di bawah pohon kurma, lalu kemudian merasa kesakitan, lalu kemudian mengeluh Pak. Saking mengeluhnya Pak, manusiawi sekali beliau mengeluh, kalau andai saja saya ini nasian manusia, dilupakan manusia wis ka ono lau mitu qabla hadza wa kuntu nasian manusia. Andai saya mati sebelum saya hamil kayak gini, lalu kemudian saya dilupakan oleh manusia. Jadi siapa yang nggak stres Pak? Nggak punya suami, dikenal sebagai wanita solihah, tiba-tiba hamil, lalu kemudian setelah itu sendirian. Tapi apa yang kemudian Allah wahyukan kepada Ibunda Maryam ini? Datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu, wa huzi bi ilaiki bijidin nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Jadi disuruh tenang, disuruh
menenangkan diri. Lalu kemudian Ibunda Maryam itu disuruh wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kalimatnya spesifik sekali. Gerakan pangkal kurma. Kenapa kok dia yang digerakkan pangkal kurma? Karena nggak mungkin naik ke atas, Pak. Kan gitu aja. Nggak mungkin ibu-ibu hamil mau melahirkan naik ke atas, nggak mungkin, Pak. Makanya digerakkan pangkal kurma. Tapi Bapak-bapak, mari kita berpikir, Pak. Kalau umpamanya panjenengan mau ngambil mangga, Pak, kira-kira sing digoyang-goyang itu pangkal pohon mangga atau ujung rantingnya mangga itu, Pak? Kira-kira apa, Pak? Ujungnya, Pak. Panjenengan goyang-goyang pangkal pohon mangga, kayaknya nggak bisa bergerak itu, Pak. Betul, Pak ya? Coba perhatikan, Allah itu tetap memerintahkan Ibunda Maryam untuk menggoyang pangkal kurma. Yang menurut logika manusia susah untuk bergerak. Jangankan digerakkan oleh ibu-ibu hamil mau melahirkan. Orang dalam kondisi tenaga normal saja, laki-laki menggerakkan pangkal kurma itu kayaknya susah untuk bergerak. Nah ini ibu-ibu hamil, Pak, tenaganya lemah banget. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kewajiban untuk berusaha. Karena itu, Pak, orang-orang wajib berusaha. Kalau kemudian orang-orang biasa saja wajib berusaha, maka orang-orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah, maka harus lebih meyakini perkara ini. Harus kemudian berusaha, nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya teruskan hadisnya. Qala, lalu Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas meneruskan, faqalibat wa ardat waladaha. Ibunda Hajar minum dari air itu, lalu kemudian menyusui anaknya. Faqala lahal malak,